Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Chatisa di seri tutorial framework coding Ninter 3 bagi pemula. Pada video kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita tentang framework coding Ninter 3 bagi pemula. Dan di video kali ini kita akan fokus membahas konsep model pada coding Ninter 3. Jadi sebenarnya konsep model ini merupakan bagian dari konsep MVC yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di video kali ini kita hanya fokus membahas tentang konsep model dari coding Ninter 3 ini. Pertama-tama, kita harus kenal dulu sebenarnya apa sih model itu. Model atau singkatannya M merupakan komponen yang bertugas untuk mengelola data dari database. Dan biasanya pada komponen model ini berisikan sintak-sintak SQL yang kita gunakan dalam pembuatan aplikasi. Jadi lebih tepatnya, kumpulan dari sintak yang kita gunakan untuk terhubung ke database ataupun data yang kita miliki. Ada beberapa contoh penerapan yang sering kita lihat dalam model ini. Yang pertama yaitu melakukan proses insert dan update, yaitu melakukan proses memasukkan data baru ataupun melakukan update atau edit terhadap data yang kita miliki dari database. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan delete, yaitu bagaimana caranya kita menghapus data dari database. Dan yang terakhir bagian read, yaitu bagaimana caranya kita membaca data yang ada pada database. Dan biasanya contoh penerapan ini merupakan contoh penerapan umum yang sering digunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan fungsi-fungsi SQL lainnya pada model ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ataupun ke dalam studi kasus kita, di sini kita harus kenal dulu bagaimana sih cara membuat file model kita. Jadi ada beberapa cara pembuatan file model. Yang pertama, pada coding Ninter 3, kita perlu meletakkan file model kita pada folder application/model. Jadi pada coding Ninter 3 sudah ada folder khusus untuk model dan nantinya file model kita simpan ke dalam folder model ini. Yang kedua, penamaan file atau kelas diawali dengan huruf kapital. Dan ini merupakan ketentuan dari pemrograman biasanya. Dalam penamaan kelas ataupun file itu kita awali dengan huruf kapital atau camel case. Jadi setiap penamaan itu kita mulai dari huruf besar atau kapital. Dan ketiga, di sini penamaan kelas kita tidak boleh menggunakan simbol atau resolve word. Resolve word ini sendiri merupakan kata-kata atau sintak-sintak yang digunakan oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Contohnya ada if, else, echo, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah ada dalam bahasa pemrograman itu. Dan yang keempat, penamaan kelas tidak boleh memiliki spasi dan dipisah dengan simbol underscore. Jadi biasanya kalau kita membuat nama kelas yang panjang, contohnya adalah mahasiswa informatika, jadi kita nggak boleh mahasiswa spasi informatika. Kita dapat melakukannya mahasiswa underscore informatika atau mahasiswa informatika digabung dan setiap kata itu dipisahkan dengan huruf besar seperti itu. Jadi intinya kita nggak boleh menggunakan spasi untuk pemisah setiap kata dalam kelas kita. Yang kelima yaitu setiap model memiliki method atau function. Dan biasanya method atau function ini berisikan fungsi ataupun sintak-sintak SQL yang kita butuhkan. Contohnya ingin melakukan tambah, kita buat sintak method untuk tambah. Ataupun kita ingin melakukan update dan delete dan lain sebagainya, kita buatkan satu persatu. Dan itulah fungsi dari method ataupun function dalam model itu. Jadi berisikan tugas utama yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir di sini, aturan penamaan method atau function sama seperti aturan pembuatan variabel yang kita miliki. Jadi pembuatan model ini cukup mudah dan biar lebih paham, kita akan masuk ke dalam studi kasus ataupun praktikum dalam pembuatan model. Tetapi pada praktikum kita kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana caranya membuat database, melainkan di sini kita akan membahas bagaimana caranya pembuatan file model, lalu bagaimana caranya memanggil file model yang kita miliki ini pada controller ataupun view yang kita miliki. Jadi di sini kita lebih membahas bagaimana penerapan dari file model itu. Dan untuk database sendiri, saya sudah menyediakan satu buah materi khusus nantinya membahas tentang database dan di sana akan kita bahas ulang bagaimana caranya kita memasukkan sintak database dan konfigurasi database dan kita simpan ke dalam file model kita. Jadi di sini kita masih fokus bagaimana caranya penggunaan file model itu sendiri.
Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang cara melakukan pembuatan file model pada CodeIgniter 3. Jadi, untuk pembuatan file model ini ada beberapa aturan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu penamaan atau peletakan dari file model ini kita harus meletaknya pada folder model. Jadi, pada CodeIgniter ini sendiri, kalau kita buka application, lalu kita buka folder model, dan di sini nantinya kita akan meletakkan seluruh file model yang kita butuhkan. Jadi pada CodeIgniter ini sendiri sudah memiliki struktur folder seperti ini. Dan untuk struktur folder ini teman-teman bisa lihat aja pada video kita sebelumnya, karena di sana kita sudah membahas tentang struktur file pada CodeIgniter 3. Dan di sini kita akan fokus ke dalam pembuatan kelas model dan penggunaan dari model tersebut. Jadi sekarang pertama-tama silahkan buka dulu text editor kita. Di sini contohnya saya menggunakan Visual Studio Code. Lalu kita import ataupun kita buka file project kita sebelumnya. Dan kalau misalnya bingung cara pembukaannya, silahkan teman-teman coba cek aja video sebelumnya tentang bagaimana caranya membuka dan mendownload file CodeIgniter 3 ini. Oke, sekarang kita kembali ke dalam pembahasan kita mengenai model. Jadi, untuk pembuatan model ini sendiri, kita perlu meletakkannya pada folder model. Lalu di sini tinggal kita buat aja sebuah model baru. Dan ketentuannya tadi, penamaan file itu diawali dengan huruf besar. Jadi contohnya di sini kita akan coba membuat sebuah model baru dengan nama model mahasiswa. Untuk pembuatan model ini dapat kita lakukan dengan cara klik kanan folder dari model ini. Kemudian di sini kita pilih new file dan kita buat nama modelnya, yaitu contohnya model mahasiswa.php. Dan untuk penamaan model ini kita awali dengan huruf besar, dan setiap pemisah ini boleh menggunakan underscore atau menggunakan ketentuan dari camel case, di mana setiap kalimat ataupun setiap kata itu diawali dengan huruf besar, contohnya seperti ini. Dan setelah penamaan model selesai, di sini jangan lupa tambahkan ekstensi PHP yang menandakan ini merupakan file pemrograman PHP. Karena kita menggunakan CodeIgniter 3, maka extension kita yaitu .php. Lalu kita enter. Dan secara default di sini kita belum memiliki format model. Dan untuk membuat model ini cukup mudah. Dan misalnya kalau teman-teman sudah menginstal extension dari CodeIgniter 3, di sini kita hanya perlu mengetikkan model lalu di tab, dan secara otomatis akan terbuat pengaturan kelas dari model. Contohnya seperti ini. Sebelumnya kita harus deklarasikan dulu tag PHP, yaitu PHP tab atau enter bebas. Dan di sini kita sudah memiliki sebuah tag PHP, dan nantinya kelas model kita letakkan ke dalam tag PHP ini. Dan jika kita sudah menginstal nama snippet ataupun function untuk pembuatan model, di sini kita tinggal ketikkan aja model. Di sini akan ada rekomendasi model seperti ini, dan tinggal kita klik aja dan secara otomatis akan terbuat model ataupun kelas model yang kita butuhkan. Dan untuk pembuatan kelas ini diawali dengan kata kelas lalu nama modelnya, dan untuk nama model ini kita sesuaikan aja dengan nama file kita, yaitu model mahasiswa. Jadi di sini kita edit dulu model mahasiswa extend CI model. Jadi di sini kita mengambil ataupun turunan dari CI model, dan formatnya seperti ini. Dan untuk sintak di atas ini kita abaikan aja, nggak masalah. Ini merupakan sintak untuk memeriksa, misalnya kalau ada user ingin mengakses file model secara langsung, maka CodeIgniter 3 akan menghalangi atau memberikan pesan no direct script access allow. Jadi di sini user tidak dapat mengakses file model ini secara langsung. Dan untuk pembuatan model ini seperti ini aja dan cukup mudah gitu ya. Selanjutnya, pada sebuah model pasti memiliki method ataupun function. Dan biasanya function ini berisikan fungsi-fungsi ataupun script yang kita gunakan untuk pengelolaan data kita. Contohnya di sini kita akan coba membuat function baru dengan nama get nama mahasiswa. Jadi di sini cara pembuatan functionnya itu yaitu public function get nama mahasiswa, buka kurung, kurawal seperti ini. Dan nantinya sintak-sintak pengolahan data kita letak pada block function ini. Contohnya karena kita belum berkaitan dengan database, kita buat aja. Contohnya ketika kita mengakses get nama mahasiswa ini, maka kita mendapatkan nama mahasiswa. Jadi di sini kita tambahkan return, contohnya kecoa Sakti official.
lalu titik koma. Jadi ketika kita mengakses model ini, kita akan menampilkan pesan kecoak sakti official. Dan ini tahapan cara deklarasi model. Dan bagaimana cara mengakses model yang kita miliki ini? Kita perlu melakukan deklarasi pada file controller. Jadi setiap fungsi ataupun setiap file yang ingin kita tampilkan, kita wajib mendefinisikannya pada controller. Contohnya di sini kita buka dulu lokasi file controller kita. Dan di sini kita akan coba membuat sebuah controller baru dengan nama mahasiswa. Dan untuk pembuatan controller ini kita sudah bahas di video sebelumnya, tetapi nggak masalah, kita akan review ulang bagaimana caranya pembuatan file controller. Jadi cara pembuatannya di sini kita pilih aja folder controller kita, lalu klik kanan, lalu pilih new file. Kemudian kita buat nama controller kita yaitu mahasiswa.php. Jadi intinya untuk pembuatan nama controller ini kita nggak boleh sama satu dengan yang lain karena penamaan file ini harus unik. Contohnya seperti ini, kita membuat nama file dengan nama mahasiswa dan nantinya file ini berisikan kelas controller. Dan untuk pembuatan controller baru itu sama seperti pembuatan model. Di sini tinggal kita buka dulu tag PHP yaitu PHP, kemudian kita buat kelas controller. Jadi karena di sini saya sudah install snippet untuk pembuatan controller, jadi tinggal ketikkan aja controller dan di sini akan ada rekomendasi, kita pilih aja yang pertama dan akan terbuat kelas untuk controller kita seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita sesuaikan aja nama dari controller kita. Dan untuk penamaan controller ini kita samakan dengan nama file kita yaitu mahasiswa. Jadi di sini kita ubah nama controller yaitu mahasiswa seperti ini. Dan untuk memanggil file model yang kita miliki sebelumnya yaitu model mahasiswa, kita perlu memanggil model ini pada kelas controller kita. Caranya ada dua. Yang pertama kita bisa mendefinisikan pada construct. Jadi construct ini merupakan metode khusus yang pertama kali dijalankan ketika mengakses controller ini. Atau juga kita dapat mendefinisikannya pada block function yang ingin kita gunakan. Tetapi perbedaannya kalau misalnya kita mendefinisikan pada block function ini, maka hanya dapat diakses pada function ini saja. Tetapi kalau misalnya kita definisikan pada metode construct, maka kita dapat menggunakannya untuk keseluruhan function yang kita miliki. Jadi construct ini merupakan metode pertama kali yang diakses oleh suatu kelas. Baik, sekarang kita contohkan aja bagaimana caranya memanggil kelas model yang kita buat sebelumnya pada controller kita. Jadi, untuk memanggilnya di sini kita perlu mendefinisikan contohnya function construct. Jadi di sini kita ketikkan aja public function underscore construct buka kurung lalu kurung kurawal. Dan disinilah kita akan mendefinisikan file model kita. Dan kemudian di sini kita panggil dulu parent (2.2) lalu underscore construct buka kurung lalu titik koma dan tinggal panggil aja nama model kita. Untuk pemanggilan nama model ini sama seperti pemanggilan file view kita sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan sintak load. Jadi caranya this load model lalu nama model kita. Jadi kalau di praktikum kita sebelumnya tentang view, di sini kita menggunakan this load view dan misalnya kalau kita ingin memanggil model, maka kita gunakan this load model. Dan begitu juga misalnya kita menggunakan contohnya helper ataupun library, jadi kita tinggal sesuaikan aja this load library ataupun helper dan lain sebagainya. Dan ini merupakan sintak yang sudah khusus dibuat untuk memanggil file model yang kita miliki. Jadi contohnya di sini kita memanggil nama model kita yaitu model mahasiswa. Jadi yang perlu kita masukkan di sini yaitu nama dari kelas model kita. Jadi karena nama kelas model kita yaitu di sini model mahasiswa, makanya pada bagian controller kita panggil juga dengan nama model mahasiswa lalu titik koma. Dan kalau sudah kita definisikan seperti ini, kita sudah dapat mengakses model yang kita miliki. Dan contohnya di sini kita akan coba dulu mengakses controller mahasiswa kita ini pada web browser kita. Jadi di sini kita buka dulu web browser kita.
Jadi di sini tinggal kita panggil aja nama project kita, dan di sini penamaan project kita yaitu tutorial CI, yaitu sesuai dengan nama folder dari Coding Ninter kita. Jadi di sini tinggal kita panggil aja localhost / nama project yaitu tutorial CI. Lalu enter, dan di sini akan terbuka tampilan utama dari framework yang kita miliki. Dan misalnya di sini kita ingin memanggil controller mahasiswa, maka di sini tinggal kita tambahkan aja pada bagian belakang yaitu /mahasiswa. Enter. Dan nanti kita akan memanggil method index pada controller mahasiswa. Contohnya di sini kita coba menambahkan sebuah komponen baru yaitu print r contohnya. Dan di sini kita bikin aja halaman index lalu titik koma, dan kita coba refresh, dan di sini akan tampil hasil dari print r pada method index yang kita buat sebelumnya. Dan itu contoh cara memanggil isian dari file controller mahasiswa. Dan sekarang kita akan coba bagaimana caranya memanggil method model yang sudah kita definisikan sebelumnya. Dan untuk memanggil method ini sendiri, setelah kita mendefinisikan nama model tersebut, yaitu di sini model mahasiswa, di sini kita perlu mendefinisikan nama variabel untuk menampung data dari model kita, yaitu di sini kita ingin menampung data get nama mahasiswa. Oleh sebab itu di sini kita buat dulu variabel baru dengan nama data model contohnya, sama dengan lalu kita panggil kelas model kita. Caranya this lalu nama model kita yaitu model mahasiswa di sini. Jadi model mahasiswa lalu panah lagi, baru kita panggil nama method kita yaitu get data mahasiswa. Di sini sudah direkomendasikan ya. Jadi tinggal kita klik aja, dan jangan lupa titik koma di akhiran sintak tersebut. Dan di sini kita sudah berhasil memanggil data dari model ini. Selanjutnya kita panggil variabel model kita pada print r ini. Jadi di sini kita panggil aja $data model. Lalu kita save dan kita cek dulu ada error. Oh ya, di sini penamaan method construct-nya typo. Jadi di sini seharusnya construct pakai r, construct. Oke. Lalu kita save ulang dan kita coba refresh halaman browser kita. Dan di sini akan muncul langsung hasil kecoa sakti official, dan data ini tampilnya dari kelas model mahasiswa seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan coba menambahkan function baru untuk memanggil contohnya data jurusan mahasiswa. Dan untuk pembuatannya sama seperti di atas. Jadi di sini kita tambahkan aja public function get jurusan mahasiswa. Buka kurung. Dan di sini tinggal kita tambahkan perintah return. Lalu di sini kita tampilkan yaitu teknik informatika, contoh seperti ini. Lalu titik koma. Dan sekarang kita coba memanggil method yang kita buat ini pada controller kita. Cara pemanggilannya ini sama seperti yang tadi. Jadi di sini kita buka dulu controller kita, dan kita tidak perlu lagi mendefinisikan nama model kita karena kita sudah mendefinisikan sebelumnya. Tetapi misalnya kita ingin menampilkan pada method index ini, di sini tinggal kita tambahkan aja variabel baru. Contohnya di sini data jur sama dengan, dan kita panggil method dari model kita. Jadi biasanya kalau ingin menampilkan data dari suatu model, biasanya kita simpan dulu ke dalam variabel. Tujuannya agar nantinya kita dapat memanggil data tersebut ke dalam view yang kita miliki. Makanya kita perlu simpan dulu data tersebut ke dalam variabel. Oke, contohnya di sini kita sudah membuat data jurusan, dan tinggal kita panggil aja method dari model tersebut, yaitu this, lalu nama model kita yaitu model mahasiswa, lalu panah lagi, dan kita panggil nama method kita yang kedua yaitu get jurusan mahasiswa seperti ini, dan kita titik koma. Dan misalnya kita ingin memanggil kedua data ini, kita bisa menggunakan perintah contohnya echo. Jadi di sini kita ketikkan aja echo, lalu di sini data mahasiswa,
dan kita panggil data mahasiswa tersebut yaitu data model. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, di sini kita panggil data jurusan yaitu echo, lalu kita tambahkan aja perintah br supaya ada enter ataupun pemisah dari setiap data pertama dengan data kedua. Lalu kita ketikkan data jurusan dan tinggal kita panggil variabel jurusan kita yaitu data jur seperti ini. Dan kalau sudah kita definisikan seperti ini, kita sudah dapat menampilkannya pada halaman browser kita. Dan di sini tinggal kita buka aja browser kita dan kita refresh dan akan muncul kedua data dari dua metode yang kita buat sebelumnya. Selain kita mengirimkan satu data dari model kita juga dapat mengirimkan array dari model kita ke controller yang kita miliki. Dan biasanya kalau kita berkaitan dengan database, data yang dikirim itu yaitu berupa array dan namanya array associative. Dan contohnya kita coba bagaimana sih misalnya kita memiliki sebuah data array dari model dan kita ingin menampilkan data array itu ke dalam controller kita. Jadi di sini kita buat dulu method baru dengan nama getDataAll. Jadi di sini kita tambahkan aja public function getDataAll. Lalu kita buka kurung dan di sini kita akan coba membuat sebuah array asosiatif baru. Dan di sini kita bikin aja nama array-nya itu data r sama dengan array. Dan di sini kita akan mengirim berupa nama dan di sini blok belajar, koma, lalu kita kirim juga name. Contohnya di sini saya masukkan aja 14, 55, 30, 10, 36. Lalu data ketiga jurusan. Dan di sini kita bikin namanya teknik informatika. Dan terakhir kelas 2 TIA contohnya. Dan jangan lupa titik koma di akhir array kita untuk menandakan bahwa ini satu blok program. Dan terakhir kita tambahkan sintak return untuk mengirim data array kita. Jadi pada model ini biasanya untuk pengiriman data kita pasti menggunakan return. Karena nantinya return inilah yang akan mengirimkan data kita yang akan kita tampilkan ke dalam controller kita. Jadi di sini kita tambahkan return data array. Lalu titik koma. Jadi di sini kita sudah mengirim data array kita ke dalam controller dan di sini tinggal kita panggil aja metode tersebut ke dalam controller kita. Dan contohnya di sini kita tinggal memanggil aja nama metode kita yang sudah kita buat pada model. Caranya di sini saya hapus dulu. Dan di sini kita buat variabel baru dengan nama data sama dengan this. Lalu nama model kita yaitu model mahasiswa. Dan nama metode kita yaitu getDataAll. Titik koma. Dan tinggal kita panggil satu persatu data yang kita miliki. Dan untuk memanggilnya ini biasanya kalau sebelum tampil ke dalam halaman view kita perlu mengecek dulu apakah data dari model ini berhasil terkirim atau tidak di controller kita. Biasanya salah satu pengecekan ini kita dapat menggunakan sintak debugging seperti ada namanya printr ataupun vardam. Jadi di sini contohnya kita coba aja pakai printr dan kita panggil nama variabel data kita yaitu data. Dan di sini kita refresh. Seharusnya di sini akan menampilkan array asosiatif seperti ini. Dan kalau sudah muncul seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil mengirim data dari model kita. Selanjutnya tinggal kita susun aja bagaimana caranya kita ingin menampilkan data tersebut ke dalam controller yang kita miliki. Jadi untuk menampilkannya ini kita menggunakan sintak echo. Jadi di sini saya hapus dulu. Dan di sini kita tambahkan aja echo contohnya name mahasiswa
Lalu di sini kita panggil yaitu data dari name. Untuk memanggil data array associative, kita perlu memanggil key dari array associative tersebut. Contohnya di sini karena kita ingin menampilkan name, maka yang perlu kita panggil yaitu key dari name, yaitu data, yaitu nama variabel kita. Lalu buka kurung siku dan kita panggil nama key yang ingin kita tampilkan. Contohnya name. Ini. Dan kita titik koma karena kita ingin menampilkan 4 buah data, jadi di sini saya copykan aja sebanyak 4 kali. Dan yang selanjutnya ingin ditampilkan di sini yaitu nama, data key-nya yaitu nama. Begitu juga di sini untuk jurusan, data key-nya jurusan, dan terakhir kelas. Kelas. Oke, dan agar lebih rapi, di sini kita tambahkan aja sintak BR di setiap echo kita. Jadi di sini tambahkan aja BR, lalu BR, lalu BR. Jadi tujuannya ketika kita melakukan print data pertama, nanti di sini akan di-enter, dan di-enter. Jadi kita memiliki 4 buah data yang tersusun rapi seperti ini. Dan selanjutnya kita save dan kita coba refresh. Seharusnya datanya sudah rapi seperti ini. Sorry, di sini ada error. Oh ya, ada typo. Di sini data jurusan. Di sini data jurusan. Lalu kita save dan kita coba refresh ulang. Dan di sini tampil data dari array yang sudah kita deklarasikan pada method model kita. Dan untuk pemanggilannya sama seperti cara pertama tadi. Tinggal kita panggil aja nama method kita dan kita panggil data apa yang ingin kita tampilkan. Biasanya dalam penggunaan array ini merupakan cara yang umum digunakan dalam pengiriman data. Karena nantinya ketika kita menggunakan sintak query ataupun SQL database, kita pasti akan mereturn data berupa array. Makanya di sini saya contohkan bagaimana sih kalau kita ingin mereturn data berupa array, dan caranya seperti ini. Dan begitu juga misalnya kalau kita sudah berkaitan dengan database, tinggal kita return aja data dari database yang kita inginkan dengan cara seperti ini. Selain kita mengirimkan data array tunggal seperti ini, kita juga dapat mengirimkan array bertingkat ataupun multi array. Jadi di sini kita masih mengirim satu buah data array aja ke dalam controller kita. Dan bagaimana kalau misalnya kita ingin mengirim banyak data array? Dan di sini contohnya aja, kita tambahkan array baru. Di sini kita tambahkan array buka kurung. Lalu jangan lupa titik koma di akhir, dan data array yang tadi kita buat ini kita masukkan ke dalam array baru kita. Jadi kita paste aja, lalu koma untuk pemisah setiap array, lalu kita pastikan lagi. Jadi di sini kita sudah memiliki 2 buah array yang disimpan ke dalam sebuah array. Dan biasanya kalau kita berkaitan dengan select data, pasti returnnya banyak array seperti ini. Dan di sini tinggal kita sesuaikan aja. Contoh data kedua kita buat namanya kecoa sakti official, dan untuk name-nya kita buat aja 37. Di sini kita buat teknik komputer, dan untuk kelasnya kita samakan aja. Kita save dan kita kembali ke controller kita. Kalau kita ingin menampilkan data berupa array bertingkat tadi atau multi array tadi, kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini, melainkan kita perlu melakukan looping. Dan untuk melakukan looping ini, kita tinggal gunakan aja sintak contohnya for each. Jadi sintak yang umum digunakan untuk menampilkan data itu biasanya for each. Jadi untuk penggunaannya tinggal kita ketikkan aja for each, lalu buka kurung, kita panggil variabel data kita, yaitu data, lalu kita aliaskan data dari variabel data kita menjadi row. Contohnya seperti ini. Dan untuk nama alias ini bebas seperti apa? Jadi contohnya di sini kita mengaliaskan menjadi row. Jadinya nanti kalau ingin menampilkan, kita tidak memanggil lagi data nama key dari array kita, melainkan row lalu nama key dari array kita. Jadi di sini kita sudah menambahkan for each contoh yang tadi ya. Dan di sini tinggal kita tambahkan blok buka kurung kurawal seperti ini, dan kita copy aja satu baris ini ke dalam for each tersebut, dan tinggal kita ubah aja data ini menjadi row semua.
seperti ini dan tinggal kita save. Seharusnya data ini sudah melakukan looping. Dan di sini biar lebih rapi kita tambahkan aja BR-nya 2 aja kita tambahkan. BR seperti ini. Lalu kita refresh browser kita. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi data ini akan tampil menggunakan looping seperti tadi. Dan umumnya penggunaan model biasanya pasti seperti ini. Pada umumnya dalam pengiriman data dari model, ya kita ambil dari database, itu biasanya data yang dikirim itu berupa array object. Jadi contohnya di sini kita akan coba bagaimana sih memanggil data, misalnya data itu berupa array object. Jadi di sini kita coba mendefinisikan data kita sebelumnya menjadi array object. Kalau di sini masih array asosiatif biasa, dan kalau umumnya ketika kita berkaitan dengan database, pasti return data itu berkaitan dengan objek. Oleh sebab itu, di sini kita asumsikan aja data kita didapatkan dari database. Contohnya di sini saya coba nambahkan baris baru untuk melakukan konversi data array kita menjadi objek. Jadi di sini saya tambahkan variabel objek sama dengan JSON decode buka kurung JSON encode buka kurung lagi lalu data. Dan di sini kita coba print ulang dulu apakah data yang kita konversikan ini sudah berubah menjadi objek atau tidak. Jadi di sini kita gunakan aja print R seperti ini dan kita panggil variabel objek. Oke, kita refresh. Dan umumnya ketika kita berkaitan dengan database, data yang di-return ini pasti seperti ini dan berkaitan dengan data objek. Dan di sini saya ajarkan juga bagaimana misalnya data ini bersifat objek dan ingin kita tampilkan seperti ini. Di cara sebelumnya, kita belajar bagaimana caranya memanggil data jika data tersebut data array asosiatif ini. Dan bagaimana kalau misalnya objek itu sama aja. Di sini tinggal kita ubahkan aja yang bagian data ini kita ambil data objek. Perbedaannya ketika ingin menampilkan data berupa objek, kita tidak bisa menggunakan row lalu buka kurung siku lalu nama key-nya, melainkan kita mengubahnya menjadi row lalu panah seperti ini, lalu kita panggil nama key-nya yaitu name. Jadi pemanggilannya sudah berbeda. Begitu juga untuk setiap baris array ini. Jadi kita ubah cara pemanggilannya seperti ini. Jadi di sini nama dan di sini jurusan dan yang terakhir di sini kelas. Dan kita coba refresh. Jadi hasilnya seharusnya sama seperti yang tadi. Tetapi di sini cara pemanggilannya aja yang berbeda. Dan cara seperti ini merupakan cara umum yang digunakan ketika kita mengakses data pada controller kita. Tetapi bedanya nantinya ketika implementasi real, kita tidak akan mendefinisikan satu baris ini, melainkan kita hanya memanggil satu baris ini saja. Di sini saya kenapa melakukan konversi ini, mengajarkan aja bagaimana misalnya kalau data ini berupa objek dan kita ingin menampilkan data objek tersebut ke dalam controller kita. Maka caranya dapat dilakukan seperti ini gitu ya. Selain melakukan pengiriman data menggunakan parameter kosong, jadi kalau kita kembali lagi ke dalam model kita, cara seperti ini merupakan cara untuk mengirim data dengan parameter kosong ataupun tidak memiliki parameter. Dan biasanya cara ini kita gunakan untuk menampilkan data dari query select ataupun query read, komponen read. Tetapi bagaimana misalnya kalau kita ingin mengirim data jika functionnya ini memiliki parameter. Dan biasanya kalau menggunakan parameter ini umumnya digunakan untuk proses insert dan update. Dan untuk melakukan pengiriman data berupa menggunakan parameter, di sini caranya sama. Jadi contohnya di sini saya tambahkan aja method baru, public function. Dan di sini kita bikin aja namanya get data param seperti ini. Dan pada method ini kita memiliki dua buah parameter, yaitu di sini ada parameter nama dan parameter jurusan.
Jadi perbedaannya hanya pada bagian ini. Kalau tadi kita langsung get nama lalu tutup kurung, kalau di sini pada bagian kurungnya kita memiliki dua buah parameter. Jadi caranya sama aja. Intinya biasanya kalau dalam penggunaan parameter ini kita gunakan untuk proses insert, update, ataupun melakukan pengambilan data, dan data tersebut kita menggunakan filter. Contohnya menggunakan select apa, where apa gitu. Jadi kita perlu menggunakan parameter untuk mengirimkan data spesifik yang ingin kita tampilkan gitu. Dan di sini kita lanjutkan aja. Dan di sini kita sudah membuat parameter nama dan jurusan, dan contohnya kita tangkap nilai parameter ini dan kita simpan ke dalam array. Jadi di sini kita buat aja array baru, data r sama dengan array. Lalu kita buat indeks pertama atau key pertama namanya nama. Dan nama ini kita ambil isinya dari parameter nama nm. Dan parameter kedua kita simpan ke dalam indeks jurusan. Dan kita panggil datanya yaitu jurusan seperti ini. Dan di sini secara tidak langsung kita sudah menangkap nilai parameter tersebut dan kita simpan ke dalam array. Dan bagaimana caranya menampilkan data ini? Tentu saja kita perlu melakukan fungsi return dulu. Dan kita panggil nama dari array kita yaitu data r seperti ini. Lalu titik koma, dan tinggal kita coba aja mengakses parameter kita ini pada controller kita. Untuk memanggil data ini kita perlu melakukannya pada controller, dan di sini saya hapus dulu semua baris ini. Dan pemanggilannya sama seperti tadi, tetapi bedanya kita wajib memasukkan parameter yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini kita buat nama variabelnya data sama dengan this, lalu nama model kita yaitu model mahasiswa, lalu nama method kita yaitu get data param. Dan kita tidak boleh melakukan pembuatan seperti ini aja. Karena kita menggunakan parameter, otomatis kita perlu menambahkan parameternya. Dan di sini sudah ada rekomendasikannya. Dan di sini kita perlu menambahkan parameter pertama, contohnya untuk nama kita bikin aja namanya blok belajar, dan parameter kedua kita buat isiannya teknik komputer seperti ini, dan jangan lupa titik koma. Dan sekarang di sini tinggal kita panggil aja data tersebut, dan pemanggilan data ini saya coba menggunakan echo, yaitu di sini br nama data, lalu nama parameternya yang ingin kita tampilkan yaitu nama. Begitu juga kita copy aja untuk parameter kedua yaitu di sini jurusan seperti ini. Lalu di sini datanya jurusan. Dan sekarang kita coba refresh. Seharusnya di sini akan menampilkan data dari parameter yang kita masukkan yaitu blok sama teknik komputer. Jadi di sini kita refresh. Dan datanya seperti ini. Dan itu merupakan contoh penerapan dari parameter. Biasanya penggunaan parameter ini jika kita ingin melakukan pengiriman data secara spesifik, contohnya seperti proses update, otomatis kita perlu mengirimkan data spesifik seperti data key dari yang diupdate, ataupun ingin melakukan proses filtering pada sintak select. Jadi otomatis kita perlu memasukkan data filter yang kita masukkan, dan data ini perlu kita simpan ke dalam parameter. Makanya kita perlu juga tahu bagaimana sih caranya mengirim data jika memiliki parameter. Otomatis kita hanya perlu mendefinisikan method ataupun function baru yang memiliki parameter sesuai dengan keinginan kita. Contohnya pada kasus ini kita mengirimkan dua parameter yaitu nama dan jurusan. Selanjutnya kita akan coba belajar melakukan proses alias terhadap nama dari model kita. Jadi di sini kita akan coba membuat model baru. Di sini klik kanan pada bagian model, lalu di sini kita buat namanya authentication from Google contohnya .php. Jadi di sini kita memiliki nama model yang begitu panjang, dan di sini kita definisikan dulu model kita PHP, lalu di sini kita ketikkan aja
model dan kita pilih yang paling atas. Dan untuk penamaan modelnya kita samakan dengan nama file kita, yaitu authentication Google seperti ini. Dan pada model baru ini kita buat aja sebuah method baru, yaitu public function namanya get data jurusan. Oke, seperti ini. Dan di sini kita tambahkan aja parameter nama dan parameter jurusan. Jadi kita samakan aja dengan file yang sebelumnya. Jadi di sini biar lebih mudah kita copy aja satu baris ini dan kita pastikan ke dalam method baru kita. Sekarang kita coba untuk memanggil model baru kita ini ke dalam controller kita. Jika kita ingin memanggil data dari model ini, otomatis kita perlu mendefinisikan nama dari model tersebut. Dan di sini contohnya tadi awalnya kita mendefinisikan model mahasiswa. Dan kita ingin menampilkan model dari authentication from Google ini, maka di sini kita perlu mengubah dari model mahasiswa ini menjadi authentication from Google. Dan di sini bebas ya kalau ingin menambahkan baris baru nggak masalah. Tetapi di sini contohnya saya mengubah aja dari yang sudah ada. Jadi biar nggak panjang juga sintaknya ke bawah. Jadi di sini pada bagian load model, otomatis kita perlu memanggil model yang baru saja kita buat. Dan begitu juga untuk pemanggilan data dari model baru. Di sini kita sesuaikan aja. Tadi this model mahasiswa, sekarang kita ubah aja this authentication from Google. Dan kita panggil nama method kita, yaitu get data jurusan. Contohnya seperti ini, dan kita save dan kita coba refresh. Seharusnya isiannya sama seperti tadi, dan ini merupakan cara normal ketika kita memanggil data ataupun method dari model kita. Tetapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, otomatis kan panjang. Apalagi kalau misalnya nama model kita ini panjang, otomatis di sini kita perlu mendefinisikan nama yang panjang juga. Ada cara yang paling mudah, kita menyingkatkan nama dari model yang kita panggil, yaitu menggunakan alias. Pada model ini ada satu fitur di mana kita bisa menambahkan alias terhadap nama dari model yang kita miliki. Jadi lebih mudah kalau misalnya nama model tersebut panjang dan kita ingin menyimpannya lebih mudah dengan nama yang lebih pendek, kita juga bisa menggunakan alias. Contohnya di sini kita akan melakukan alias authentication from Google ini menjadi Google aja. Jadi pada baris slot model ini kita tambahkan koma, lalu kita definisikan nama alias dari model kita. Contohnya yaitu Google. Kalau sudah kita aliaskan seperti ini, untuk memanggil data tersebut kita tidak menggunakan authentication from Google lagi, melainkan nama dari alias model kita yaitu Google. Jadi di sini kita ubah, dan kalau kita refresh seharusnya hasilnya sama seperti ini. Dan biasanya penggunaan alias ini kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mendefinisikan model yang kita miliki ataupun untuk menjaga kerahasiaan terhadap nama dari model kita. Jadi kita bisa menggunakan alias seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai model. Dan untuk pembahasan selanjutnya, kita akan coba masuk ke dalam bagaimana caranya kita mengimplementasikan sintak SQL ke dalam model kita. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Dan terima kasih atas perhatiannya.